Kalau misalnya ada yang mengadzankan, maka bisa jadi mereka dalilnya adalah qiyas. Karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mengadzankan mayit pada saat dikuburkan. Jadi tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan ketika dikuburkan dikumandangkan adzan. Termasuk kalau kita membaca penjelasan para ulama. Para ulama juga menjelaskan tidak disunnahkan mengadzankan saat memakamkan jenazah. Termasuk dalam Hasyiah Ibnu Abidin itu disebutkan demikian, dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan mengadzankan. Demikian pula disebutkan di I'anatut Thalibin, di situ disebutkan tidak disunnahkan mengadzankan. Adapun yang mengadzankan itu karena dalilnya qiyas, analogi. Kalau lahir diadzankan, maka mati juga diadzankan. Itu dalilnya adalah qiyas atau analogi. Dan kalau saya secara pribadi dalam masalah ini, prinsip ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, sudah terjadi, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ngikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Karena para ulama juga menyebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas, tidak ada analogi dalam masalah ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Kalau dalam masalah ibadah yang di masa Nabi, di sekitar Nabi tidak ada, yang dibutuhkan adalah qiyas. Karena rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma, kemudian qiyas. Qiyas itu salah satu sumber hukum Islam. Tetapi jika di zaman Nabi atau di sekitar Nabi waktu itu tidak ada, kita baru qiyas. Kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi sudah ada, kita cukup ittiba, cukup mengikuti. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, pernah tidak Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah? Pernah. Lalu kemudian diadzani atau tidak? Tidak. Ya sudah, tidak perlu diadzani. Karena prinsipnya adalah ittiba, mengikuti. Beda kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Maka kemudian baru qiyas. Di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Zakat fitri misalnya. Zakat fitri dengan apa? Di zaman Nabi, di sekitar Nabi, kurma. Apa lagi? Nah, gandum misalnya. Sekarang di tempat kita makannya apa? Ada enggak di zaman Nabi, di sekitar Nabi? Enggak ada. Maka kemudian kita ambil lafadz umumnya, to'am, makanan pokok. Jangan ambil kurmanya, karena kalau ambil kurmanya enggak ada yang zakat fitri. Karena di sekitar Nabi tidak ada yang pada saat itu mengkonsumsi beras. Andaikan waktu itu mengkonsumsi beras, to'amnya juga beras. Contoh lagi yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa qiyas. Hukum merokok. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Rokok di zaman Nabi enggak ada. Sehingga kita tidak bisa apa pendapatnya Nabi tentang rokok, ya enggak nemu. Apa kata ayat Al-Quran tentang rokok, ya enggak ketemu. Apa kata khalifah yang 4 tentang rokok, ya enggak nemu. Karena memang tidak ada di sekitar Nabi. Maka kalau tidak ada di sekitar Nabi, maka kemudian yang kita pakai adalah qiyas atau analogi. Yang kita pakai adalah qiyas atau analogi. Analoginya bagaimana? Contoh tentang masalah rokok. Karena di zaman Nabi tidak ada, di sekitar Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah qiyas. Karena dalilnya adalah qiyas, maka kesimpulannya bisa berbeda. Satu ulama menyebutkan haram, ulama yang lain menyebutkan makruh misalnya. Kenapa? Karena memang hukumnya adalah menggunakan analogi atau qiyas, sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Dikiaskan dengan apa misalnya? Dikiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan misalnya wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok buruk enggak? Oh buruk.
Kemudian apa lagi? Dikiaskan dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan khomer. Oh, rokok bahayanya lebih besar daripada manfaatnya misalnya. Sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Karena memang itu produknya adalah kias. Contoh lagi pembahasan yang di zaman Nabi tidak ada. Bayi tabung. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jenengan mau cari di Quran, enggak nemu. Mau cari di hadis, enggak nemu. Mau cari perkataan sahabat, enggak nemu. Maka produk hukumnya adalah kias. Jadi kias itu kalau kita enggak nemukan, maka dalam masalah mengadzankan jenazah itu kita lihat pernah enggak Nabi dan sahabat memakamkan jenazah? Pernah. Kita tinggal mencontoh. Tapi kalau ada enggak di zaman Nabi rokok? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita contoh. Maka butuh kias. Ada enggak di zaman Nabi bayi tabung? Enggak ada. Karena enggak ada, maka kita butuh kias atau analogi. Baik. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan walaisa fis sunnati kias, dan di dalam sunnah itu tidak ada kias. Kita cukup ittiba, mengikuti. Tetapi kalau perkara-perkara yang baru, yang kontemporer, kita ingin melihat bagaimana hukumnya, maka itu butuh kias. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mengadzankan mayit yang mau dikuburkan. Kesimpulannya tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Adapun yang mengamalkannya itu dalilnya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi analogi. Baik. Dianalogikan dengan apa di situ? Kalau lahirnya dikumandangkan adzan, maka matinya juga adzan. Itu kiasnya begitu. Kalau saya secara pribadi jelas di dalam masalah ini kita tidak perlu kias. Dalam masalah ini loh, kecuali dalam masalah-masalah yang di zaman Nabi tidak terjadi, itu baru kias.